أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من أصحاب القرآن وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Zikru? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Ferry? Alhamdulillah. Tidak ada orang, hanya kita. Apa yang terjadi? Belum pada ngumpul kali. Ya, kalau Mbak Ferry mau udah dengerin semua ya. Tapi Zikru belum. Apa deh, kita share sama Zikru. Assalamualaikum Kak Laksmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, semangat sekali. Senang mendengarnya. Gimana Kak tangannya? Masih ini ya? Masih sakit. Membengkak. Oh ya Allah. Karena cuman ambil kelas intensif aja, yang lain di cancel semua kelasnya dulu. Karena bengkak banget ini tangannya, sakit juga. Kenapa itu? Mbak Hana kenapa? Kena gigit kucing. Ya, soalnya temen juga gitu. Kemarin tangannya juga tiba-tiba nggak bisa digerakin gitu. Kirain, kalau saya pinggang sekarang. Lagi musim. Kirain lagi musim. Saya digigit kucing, kena 4 jahitan. Oh ya Allah. Iya. Lumayan gede juga. Loh, memang kucingnya biasa begitu tak Kak? Enggak, itu kecelakaan aja. Oh Jadi, ya. iya. Assalamualaikum, maaf terlambat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum terlambat, ini Bunda. Baru aja mulai. Amin, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, kita mulai. Ini pembahasan tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi, setiap saat Ustadz mengajarkan sesuatu tentang bahasa Arab, kita mempelajari sesuatu tentang Al-Quran. Apa yang kita pelajari tentang Al-Quran saat ini? Maksudnya waktu kita breakdown surat Al-Fatihah, masih ada nggak ya di sini ya? Lihat dulu. Mudah-mudahan masih ada, biasanya nggak hanya hapus. Nah, ini dia. Waktu itu kita lihat kan, ini beberapa ayat, tapi satu kalimat. Bahkan belum selesai ini satu kalimat. Ini masih fragmen semua. Ingat? Ingat Kak. Ingat Kak. Iya. Alhamdulillah. Oh, baik, Kak Nursa. Oke, jadi ketika ini adalah pesan dari Ustadz ketika kami mempelajari ini. Nah, karena waktu itu waktunya nggak cukup ya, makanya Hana nggak sempat langsung buka ini pesan dari Ustadz. Nah, jadi setiap saat kita belajar bahasa Arab, sebenarnya kita mempelajari sesuatu tentang Al-Quran juga. Nah, apa yang kita pelajari tentang Al-Quran pada saat membahas ini, yaitu kita bisa memiliki beberapa ayat, tapi itu tetap satu kalimat.
Nah, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, kalau kita satu kalimat selesai, diakhiri, ditandai dengan titik, tanda titik, ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Arab kan tidak ada tanda titik di akhir kalimat. Nah, gitu. Dalam bahasa Arab ada 3 ayat yang berbeda, tapi bahkan itu bukan 3 kalimat yang berbeda. 3 ayat yang berbeda bukan berarti 3 kalimat yang berbeda. Itu masih tetap satu kalimat. Bagaimana kita tahu apakah itu satu kalimat atau 3 kalimat yang berbeda? Bagaimana kita mengetahuinya? Ya ini dengan mempelajari grammar ini. Semuanya terhubung satu sama lain. Li terhubung dengan lafzul jalalah sebagai jar wa majrur. Lafzul jalalah terhubung dengan Rabbil Alamina, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Ma. Nah, sebagai mausuf sifat. Dan ini Maliki Yaumil Ad-Dini sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini juga. Jadi semuanya terhubung. Dan inilah yang kita pelajari. Makanya kita tahu bahwa oh, ini bukan akhir dari kalimat. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Belum. Lihat lagi masih ada nggak sambungannya di ayat selanjutnya gitu ya. Masih terhubung atau tidak. Jadi ke beberapa ayat ini sebenarnya satu kalimat yang sama. Itu kata Ustadz. Kenapa ini penting? Karena sama seperti dalam bahasa Inggris, sama seperti dalam bahasa Indonesia, kita tidak bisa hanya mengambil satu bagian dari kalimat dan memisahkannya. Nanti artinya akan berbeda. Sepertinya Hana juga udah menyampaikan itu ya, secara singkat. Contohnya, kucing makan ikan tadi pagi. Kucing Hana ambil dari kalimat itu kan kalimat. Kucing makan ikan pagi tadi. Sekarang Hana ambil kata kucingnya saja. Kucing bisa apa saja. Atau kucing makan. Nah, ya bisa makan apa? Makan ikan, makan makanan dia, segala macam kan nanti bisa artinya berbeda atau tidak selesai. Gitu ya. Atau ikan tadi pagi. Apa? Kenapa? Nah, jadi apa yang Allah ingin katakan pada kita? Kata Allah, kamu tidak bisa memisahkan ayatku. Tidak bisa memisahkan ayat-ayatku satu sama lain. Dari satu sama lain. Gitu. Oke, maaf pengganggu kita. Gimana? Oke. Kamu tidak bisa, tidak boleh memisahkan ayat-ayatku dari satu sama lain. Allah mengatakan kepada kita, Allah memberitahu kita bahwa ayat-ayatku harus diambil secara keseluruhan. Jangan hanya ambil satu ayat dari sini, satu ayat ini, gitu loh. Ambillah ayat-ayat tersebut secara keseluruhan sebagai satu kalimat. Kalau dalam satu ayat belum selesai kalimatnya, lanjutkan di ayat-ayat lainnya sampai selesai itu kalimatnya. Jadi jangan hanya ambil satu ayat saja. Nah, ya kalau Allah mau, ya Allah sudah membuat semuanya dalam satu ayat dan menjadikan satu ayat tersebut
sebagai satu kalimat, sama kayak dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, seperti itu. Nah, anggap aja akhiran ayat sebagai titik. Jadi setiap akhir ayat adalah akhir kalimat. Kalau Allah mau bikin seperti itu, ya udah pasti Allah udah membuat versi yang begitu ya di dalam Al-Quran. Tapi tidak. Akhiran ayat itu bukan berarti akhir dari kalimat. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi jangan ambil satu-satu ayatnya. Lengkap satu kalimat, ambil semua ayat-ayatnya. Gitu. Dan Allah menjadikan satu kalimat, memutuskan untuk menjadikan satu kalimat, membuatnya ke dalam beberapa ayat. Itu yang Allah inginkan, itu yang Allah mau. Gitu. Satu kalimat dipisahkan menjadi beberapa ayat. Untuk mengajarkan kita bahwa kamu bisa punya beberapa ayat. Tapi jangan memotong-motong mereka, memisah-misahkan mereka. Dan berkata, oh ya, saya mau fokus ke ayat ini. Dan mengabaikan ayat-ayat yang lain. Itu. Makanya Allah bikin satu kalimat terbagi-bagi untuk menjadi beberapa ayat supaya kita jangan hanya fokus ke satu ayat saja dan mengabaikan ayat-ayat yang lain. Apakah ini bisa dimengerti? Mudah-mudahan. Bisa, Kak. Oke. Alhamdulillah. Jadi udah dari awal-awal Al-Quran, Allah sudah mengajarkan kita sebuah pelajaran bahwa ayat-ayat itu, ayat-ayat Allah dimaksudkan untuk dilihat, dipelajari secara keseluruhan. Sebagaimana sebuah kalimat yang harus kita lihat secara keseluruhan. Jangan kita perhatikan satu bagian saja dan mengabaikan bagian yang lain. Seperti itu. Karena orang-orang apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil kalau quote itu kutipan. Mereka mengambil kutipan dari Al-Quran, ayat yang mana gitu ya. Dia mengambil satu ayat dan bilang, oh Al-Quran bilangnya begini nih, gitu. Hanya mengambil satu ayat saja. Dia bilang, menyampaikan kepada orang, nih Al-Quran bilang begini, gitu. Apakah kamu mengambil ayat tersebut secara keseluruhan? Satu kalimat lengkap seperti itu? Dengan semua yang penjelasan di dalam surat tersebut? Apakah kamu cuma mengambil satu bagian itu saja? Nah ini yang harus hati-hati kita kalau mau mengambil kutipan dari Al-Quran. Tidak boleh sembarangan. Sebagai contohnya, kalau ada orang yang hanya mengambil bagian Maliki Yaumiddin. Nah ini tadi kan semuanya ini kan satu kalimat. Dari Alhamdulillah sampai sini. Satu kalimat. Tapi ada orang yang mengambil Maliki Yaumiddin saja. Gitu. Penguasa hari pembalasan. Dan mengabaikan sifat-sifat Allah yang lainnya. Hanya mengutip yang ini, Maliki Yaumiddin, dan tidak mengutip yang lainnya.
Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, mereka tinggalkan. Kalau seperti itu, maka kita tidak akan mengetahui tentang Allah dengan secukupnya. Maksudnya seperti apa yang Allah menjelaskan kepada kita sendiri tentang dirinya sendiri. Kita hanya tahu satu hal tentang Allah. Kita tidak akan tahu Ar-Rahman, bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman. Tidak akan tahu bahwa Allah itu Ar-Rahim. Tidak akan tahu bahwa Allah itu Rabbil Alamin. Informasi yang itu ketinggalan kan, jadinya hilang. Kalau kita cuma ambil satu ayat seperti ini. Kita hanya akan tahu bahwa, oh, dia adalah penguasa hari pembalasan. Seperti itu. Itu akan jadi apa ya, setengah penggambaran tentang Allah itu hanya sebagian, tidak lengkap. Nah, kalau seperti itu kan tidak adil. Kita tidak adil kepada Allah. Maksudnya Allah menggambarkan dirinya dalam surat Al-Fatihah dengan 4 deskripsi. Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Kita hanya mengambil satu deskripsi tentang Allah. Nah, itu jadi tidak boleh, tidak adil jadinya seperti itu ya. Ambillah secara keseluruhan. Jadi melalui tata bahasa yang kita pelajari sekarang ini, kita belajar merupakan pendekatan untuk belajar untuk mempelajari Al-Qur'an. Ini kita belum masuk mempelajari Al-Qur'an. Apa yang kita pelajari selama ini baru tata bahasanya saja, tata bahasa Arab. Nah, tapi yang kita lakukan ini adalah satu cara pendekatan untuk mempelajari Al-Qur'an nantinya. Untuk mempelajari bagaimana memahami cara Allah berbicara kepada kita. Gitu. Jadi kan setiap orang punya style tersendiri ketika berbicara, punya gaya bicara sendiri masing-masing, termasuk Allah Subhanahu wa taala juga punya gaya bicara masing-masing. Itu yang akan kita pelajari nanti. Al-Qur'an itu adalah cara gaya bahasa Allah di situ ya kan. Karena itu kan kalimat Allah. Nah, ini yang akan kita pelajari pada akhirnya. Tujuan kita mempelajari tata bahasa Arab yaitu untuk mempelajari kalimat Allah, mempelajari Al-Qur'an, bagaimana Allah berbicara kepada kita. Itu tujuan kita mempelajari ini semua. Nah, sekarang bayangkan teman-teman menonton video waktu kita membahas ini. Waktu kita membahas ini, nah teman-teman bayangkan, kemudian ini, coba kasih video tersebut kepada seseorang lah gitu yang teman-teman kenal, yang tidak mempelajari apa yang kita pelajari ini. Gimana kira-kira? Mereka bilang, apaan ini gitu. Wah, keren banget ini terlalu pelajaran tingkat tinggi nih gitu kata mereka. Atau ngomongin apa sih ini? Berapa lama kamu belajar ini? Bakalan mereka apaan ini gitu ya. Jadi nggak tahu apa yang dibicarakan, apa yang kita bicarakan. Gitu. Tapi teman-teman, kita pada akhirnya berbicara tentang ini. Nah, kebayang nggak di hari pertama kita akan membicarakan ini sampai segini? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah itu adalah surat yang kita baca paling sering ya, mungkin sebagai seorang muslim. Nah, sebelum kita mempelajari ini, kebayang nggak bakalan melihat Al-Fatihah dengan cara yang seperti ini? Nah, pada akhirnya kita alhamdulillah berhasil melakukannya, lebih memahami lebih detail lagi tentang surat ini, meskipun baru sampai segini ya, bakalan ada lagi yang lebih detail, tapi alhamdulillah kita udah sampai di titik ini. Dan saya
sangat bahagia untuk kita semua gitu loh. Ya, bangga dengan dedikasi teman-teman, semangat teman-teman dalam mempelajari dalam belajar ini. Dan di kesempatan ini juga Hana sekalian ingin mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah memberikan kesempatan pada Hana untuk belajar menyampaikan apa yang sudah Hana pelajari dalam bahasa Indonesia kepada teman-teman. Terima kasih semuanya dan udah setia sampai sekarang terus belajar. Alhamdulillah Hana juga terima kasih untuk itu. Gitu. Sekarang teman-teman melihat Al-Fatihah dengan cara yang berbeda. Hana harap seperti itu ya. Nah, sekarang teman-teman melihat setiap harokat di dalam surat Al-Fatihah itu ada tujuannya. Kalau dulu, apakah seperti itu, Sitru? Tidak. Al-Fatihah, semua orang, semua Muslim hafal, ya mungkin. Nah, tapi sekarang kita bahkan melihat setiap harakatnya. Kita tahu, oh ini tujuannya ini, oh ini kenapa jar, ini kenapa nasab, kita tahu. Alhamdulillah. Sebelum kita mempelajari ini ya, harokat itu hanya sekedar suara aja. A, I, U, gitu. Dan sekarang Alhamdulillah kita tahu artinya. Maksudnya, oh ini rofa, nasab, jar, kenapa rofa, nasab, jar, kita udah tahu. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat-sangat indah dan sekali lagi Hana sangat bahagia untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya Hana menjelaskan juga tentang ini kata Allah. Tapi ini harus pakai penjelasan, harus nulis. Karena belum bisa, kita lewatin dulu. Ini keren banget loh teman-teman. Kita skip dan ke sini. Sebenarnya ini adalah dari apa? Latihan Ismul Isyarah wa Musyaron Ilaih kita. Kemarin itu halaman 31 ya. Oh, 31. Oke, ini dia. Nah, nomor 18. Zikru, lihat lagi ke sini. Oke. Gimana Zikru nomor 18 ini fragmen atau kalimat? Kalimat. Kenapa? Karena kalau fragmen kan ada al, tapi kalau kalimat tidak ada. Bagus. Coba bisa nggak coba diterjemahkan? Hadihi ini nakohu nakotullah nahnu. Nakotu itu satu kata yang artinya unta betina. Ini unta betinanya Allah. Kalau kalimat ada apa? Adalah. Mhm. Ini adalah unta betinanya Allah. Ini adalah unta betina Allah, gitu ya. Maksudnya unta betina milik Allah. Ini mudhof, tipis tidak ada al dan ini jar. Jadi mudhof ilaih, semuanya terkoneksi. Oke, kalimat ya. Nah, dari sini Ustadz memberikan satu cerita tentang unta betinanya Allah. Ini adalah cerita dari Nabi Saleh alaihissalam. Teman-teman semua udah tahu mungkin ya. Kaumnya itu benar-benar apa?
Oke, alhamdulillah. Share screen. Oke. Jadi deviant ini dalam bahasa Inggrisnya Ustadz menggunakan kata deviant. Deviant itu artinya ketika kita mengatakan kepada mereka untuk tidak melakukan sesuatu, mereka tetap ngelakuin itu. Bebal. Membangkang atau menentang berarti Kak. Membangkang atau menentang ya. Iya, menentang. Jangan. Mereka malah ngelakuin gitu. Ya betul, menentang banget gitu ya. Iya. Kalau bahasa Jawa ada itu istilahnya jarak. Bahasa Jawa pasti yang bahasa Jawa tahu jarak. Jadi udah dilarang malah sengaja melakukan gitu. Nah, iya. Cikru katanya. Enggak lah. Palingan kalau ngerjain ibunya ya. Sekali-kali. Oke. Jadi apa yang terjadi adalah mereka terus aja memprovokasi Nabi Saleh. Nah, mereka terus aja nggak mau percaya kepada beliau alaihissalam. Bahkan mereka mengancam dan menghina Nabi Saleh. Kemudian pada akhirnya Allah memberikan kaum Nabi Saleh tersebut kayak peringatan seperti itu. Nah, jadi kaum Samud itu kaum Nabi Saleh ya kan? Mereka tinggal di area di mana mereka punya air, ya punya satu tempat air yang di mana mereka bergantung kepada air yang ada di situ, gitu. Hewan-hewan mereka, ternak mereka minum dari air tersebut. Jadi mereka terbiasa membawa kambing-kambing, biri-biri mereka, unta-unta mereka, sapi, apapun lah, pokoknya ternak mereka ya, untuk minum di kayak tempat air tersebut lah, gitu. Dan kemudian ada satu unta ini, ya, yang mana ini adalah unta yang ajaib yang Allah berikan. Ada apa namanya kemampuan spesial di unta tersebut. Mungkin kalau dalam cerita di bahasa Indonesia tentang Nabi Saleh, Hana belum pernah dengar bagian ini. Oke, Allah memberikan unta kepada kaum Samud, ya ada ya kan? Tapi ternyata ini unta Allah memberikan kemampuan spesial kepada unta ini. Apa itu? Jadi ketika giliran dia minum, mereka kan akhirnya belum sampai ada giliran. Jadi ketika unta ini minum, dia menghabiskan seluruh air, persediaan air di situ sekali minum. Lah ini untuk semua ternak yang biasanya dipakai minum untuk ternak satu kampung, unta ini minum sendirian habis, gitu. Jadi pada hari itu kalau untanya minum, mereka nggak bisa kasih minum hewan-hewan mereka, ya kan? Nah, jadi harus nunggu ke hari yang selanjutnya, besoknya harus nunggu besoknya, gitu. Jadi satu hari untuk unta ajaib ini, satu hari untuk hewan mereka, gitu. Jadi inilah cara Allah menghukum kaum Samud, karena mereka selalu melawan. Apa tadi bahasa Jawanya jarak? Jarak, Kak. Jarak. Jarak, ya. Karena mereka selalu jarak begitu. Dihukum nih. Minumnya yang biasanya hewan ternaknya bisa minum setiap hari, jadi sekarang minum
satu hari minum, satu hari enggak, satu hari minum, satu hari enggak, gitu. Jadi beberapa orang dari mereka gitu bilang, ya tuh kita bunuh aja tuh untanya ini, gitu. Dan kemudian salah satu yang paling jahat di antara mereka, gangster gitu ya, pokoknya Preman. ya premannya membunuh unta tersebut dengan cara yang sangat menyakitkan, kayak mereka memutilasi unta itu. Jadi bukan hanya sekedar dibunuh, kayak disembelih gitu, enggak. Jadi jahat banget mereka itu membunuh unta ini. Mengerikan sekali, sampai-sampai dimutilasi gitu. Padahal mereka udah dikasih peringatan. Kalau kamu ngapa-ngapain kalau kamu ngapa-ngapain unta ini, nanti hukuman dari Allah, azab dari Allah akan datang. Mereka udah dikasih tahu tentang itu, dan mereka kayak, bener gitu, coba aja gitu, kayak nantang banget gitu kan. Padahal udah dikasih tahu, hati-hati loh. Kamu mah ngomong gede, coba aja, dateng nggak tuh azabnya gitu, kata mereka seperti itu. Hukumannya, azab yang kayak apa sih? Bahkan sampai bilang kayak gitu. Ayo kita lihat. Siap nih, turunin aja azabnya. Dan kemudian kita tahu azab Allah datang untuk kaum Samud. Oke. Jadi kalau kita mau jadi orang yang suka menantang dan sombong seperti kaum Samud, ya lakuin itu ke orang lain, jangan sama Allah. Jangan menguji Allah seperti itu. Jadi kita sebagai muslim ya harus benar-benar serius menjalankan perintah dan larangan Allah. Apa yang sudah Allah larang, apa yang sudah Allah perintahkan, kita harus benar-benar serius menjalankannya. Jangan seperti kaum Samud, jangan menguji Allah seperti mereka yang mereka lakukan gitu. Jadi ini adalah hadhihi naqatullahi. Ini adalah untanya Allah. Jadi bukan hanya sekedar unta. Ini adalah untanya punya Allah. Gitu. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Gitu. Itu pesannya dari cerita ini. Jangan macam-macam sama Allah. Itu ada sedikit tipu ya, Mbak Hana. Agak turun. Itu skill gamble. Atas. Itu kan this camel apa memang Salah tulis kayaknya. Ini salah tulis, soalnya Hana ini apa namanya? Yang di YouTube itu. Oh ya, teks. Jadi kurang teliti ya. Let's kill the camel. Oke. Jadi ya ayo kita bunuh unta ini. Oh ya, terima kasih. Ini kadang-kadang lucu ya. Apa caption itu? Ya begini. Unta jadi gamble itu judi kan? Iya. Hana mungkin mikirnya gini. Karena satu kali untuk mereka, satu kali untuk unta. Gitu. Lucu Oke, jadi udah dicoba mengerjakan surat Al-Quraisy? Belum sempat? Oke, tidak apa-apa. Dicoba lagi nanti sedikit aja, 1 hari 1 ayat, tidak apa-apa.
Itu kan hanya 4 ayat dan pendek-pendek ya. Nah, ini kita udah bicarakan tentang ini. Kata dunia juga sudah. Ini insya Allah besok kita bicara tentang ini. Intercessor itu kayak penengah ya, Kak Ferry ya? Bukan. Ya tahu saya. Saya lihat Dalam di Indonesia itu. Apa ya, Bunda Aminah mungkin? Penengah, Kak. Iya ya, penengah ya. In apa? Bahasa Inggris lainnya kan speak on your behalf gitu kan. Speak on your Iya. behalf. Itu kayak yang merepresentasikan orang gitu loh. Iya, seseorang ya. dia itu ada the person that spoke on your behalf. Kayak perwakilan gitu, perwakilan. Nah, Iya, ya, perwakilan bisa. Wakil atau wakilnya. Perantara, Kak. Perantara. Perantara. Oh, perantara. Iya. Oke. Perantara. Perantara, oke. Sama ya, penengah perantara. Oh ya, bagusnya perantara. Mantap. Oke, jadi insya Allah besok kita bicara tentang ini. Lumayan panjang juga ya. Aduh, Hana nih menyampaikannya harus lebih menarik, dengan cara yang lebih menarik. Maaf karena Karena sangat Karena menarik. nggak bisa bagus. menghafal ini kan panjang banget ya semuanya ini, jadi nggak bisa Hana hafal dan apa namanya untuk berimprovisasi itu harus hafal dulu. Jadi baru bisa improvisasi. Kalau nggak apa kita nggak bakalan bisa. Jadinya yang baca aja seperti ini. Maaf ya, jadi apa adanya. Nggak apa-apa, Kak. Senang lagi kayak cerita. Iya, alhamdulillah. Nah, ini panjang besok ya. Oke, teman-teman, udah kurang dari 1 menit. Terima kasih atas hari ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi